Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Haryani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya akan menyajikan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMK Islam Teresi. Selamat menonton.
tidak membeda-bedakan bagaimana murid itu karakternya gitu ya, yang penting menggali potensi agar menjadi juara di masa depan. Kemudian kata Mbak Mayu Suger ini sebetulnya ini adalah kita semua ya. Beliau berkata yang paling hebat bagi seorang guru adalah murid, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkel
bukan dengan rayuan, bukan dengan apalagi tadi paksaan, dan sebagainya ya. Atau ini ibu dia maksudnya tadi pasang penyuapan karena dia mengiming-iming ya. Adalah sesuatu yang kerjasama yang tidak yang dibutuhkan. Saya mempunyai mobil tapi saya tidak bisa nyetir. Bisa saja saya membutuhkan seseorang agar bisa menyetir mobil itu. Jadi cara saya tuh dipegang oleh orang yang aman. Nah, yang sesuatu yang apa namanya
Beda ya. Kalau stimulus respon itu kesalahan, apa namanya, sebuah perilaku buruk itu kesalahan. Misal anak itu telat masuk, nah dianggap sebuah kesalahan oleh stimulus respon. Tapi oleh teori kontrol pasti ada tujuannya kenapa keluar. Apakah tadi hujan dulu, apakah di jalannya macet dan lain sebagainya. Kemudian orang kan bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau stimulus respon saya bisa dikontrol orang lain, tapi kalau teori kontrol hanya saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan. Kemudian kalau di sini kolaborasi dan oke. Kalau dari stimulus respon, misalnya saya membuat kebijakan bahwa setiap Senin harus ada seragam ini, harus semuanya harus nurut. Nah, kalau teori kontrol itu saya ada dulu, coba ibu gimana ya kalau hari Senin kita pakai baju yang warna kuning? Setuju bu? Enggak bu, nggak setuju ini. Apa pendapatnya yang tidak setuju? Apa pendapatnya yang setuju? Kita ambil jalan tengah. Lagi-lagi adalah kolaborasi ini teori kontrol. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menengah, mengalah atau kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menengah. Kalau yang stimulus respon itu kalah, dari yang di stimulusnya nurut aja ya. Nah, tapi kalau yang teori kontrol antara saya dengan misalnya siswa atau saya dengan rekan guru, semuanya menang. Kayak tadi misalnya kebijakan seragam, si gurunya pengen apa, kepala sekolah yang menyatakan bimbing solusinya adalah hasil dari kesimpulan. Oke, saya pakai yang warna kuning misalnya Selasa, pakai yang abu-abu, Rabu yang hijau, Kamis batu dan sebagainya. Semua adalah berdasarkan kesepakatan. Bapak Ibu tertekan? Tidak kan, karena memang kemauannya sendiri. Dan saya pun tidak tertekan, saya menang dengan saya membuat sebuah kesepakatan dengan Bapak Ibu sendiri. Disiplin, kita masuk ke disiplin ya. Disiplin berasal dari kata apa Pak Haryadi? Dari bahasa apa? Boleh dibaca? Wah, udah tua ya ternyata. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kalau di sini disiplin itu apa? Belajar. Apa tahu? Kegiatannya. Kalau di Indonesia kegiatannya. Patris disiplin apa? Taat pada aturan. Lanjut, disiplin dari membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan apa yang dia hendaki. Jadi berasal dari kata belajar menjadi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan, itu disiplin. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Itu juga dengan kata disiplin akhirnya di Indonesia tuh jadinya orang lain harus patuh. Setuju? Bukankah disiplin itu mulai dari diri sendiri? Kenapa efeknya ke orang lain yang harus patuh? Jadi ya. Itu kan dilakukan berulang-ulang. Iya. Kemudian kalau ada satu orang yang dicontohkan dan dilakukan berulang-ulang, itu bisa mempengaruhi orang lain juga. Jadi akhirnya mendapatkan kepatuhan itu. Akhirnya orang lain patuh. Berarti setuju.
dengan kalau di sini yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat apapun. Kalau saya dilihat dari saya sebagai orang tua Ya, anak, ya. iya begitu, supaya itu Anak disiplin terhadap ibunya ya, peraturan agar iya. ibunya merasa senang. Dari Pak Sarif, setuju disiplin itu orang lain agar patuh sama kita Iya sih, kalau di Indonesia seperti dan terlaksana juga sama Pak Sarif. insya Allah. Iya, ada beberapa juga seperti itu. Tapi kita lupa bahwa disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Bukankah kita juga harus disiplin? Kenapa orang lain yang harus disiplin dulu? Semuanya sama. Berarti dari ketiga modelan ini, mulai dari belajar, menggali potensi, dan akhirnya mendapatkan kepatuhan. Ketiga-tiganya kita gabungkan menjadi satu, menjadi nilai budaya positif di sekolah. Kita semua sebagai warga sekolah belajar untuk bisa menggali potensi masing-masing. Untuk apa? Untuk bisa mengejar visi sekolah, yaitu apa kemarin kuis visi sekolah kreatif, berbudaya, religius, dan memanfaatkan impact ya. Itu tujuannya. Kita disiplin untuk mewujudkan semua visi guru atau visi sekolah. Jadi penggabungan sebenarnya kalau disiplin ya. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Salah ketik itu manusia maksudnya. S-nya hilang karena lagi disebutnya. Boleh Ibu Ratni bacakan motivasi eksternal. Kebaca Ibu. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan tanpa yang tidak apabila saya Ditanya tuh, apa ya yang terjadi kalau saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi dari luar. Jadi apa yang harus saya dapatkan dari luar nih kalau saya tidak melaksanakan disiplin itu? Kemudian boleh Ibu Iin. Yang kedua bacakan. Tidak bisa? Tidak jelas? Ini untuk mendapatkan kebenaran dari orang lain, institusi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukan Nah, tadi saya melakukan disiplin ini, apa ya imbalannya buat saya? Perjalanannya dapat cek 100 juta, wah, maka saya bakal melakukan disiplin ini nih, gitu. Kalau tadi takut apa ya, nanti kalau saya nggak dapat, kalau nggak melaksanakan disiplin di sekolah, saya bakal dapat apa nih, hukuman apa? Kalau yang kedua adalah saya dapat apa nih, dapatnya berbeda, dapat imbalannya seperti apa, mengharapkan. Yang terakhir boleh bacakan kuis. Menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Ya, jadi motivasi internal ini yang paling dibutuhkan dalam budaya positif ini. Untuk saya sendiri, kalau saya melaksanakan budaya positif ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya? Taat itu seperti apa untuk saya? Jadi balik lagi ke diri saya. Tadi yang tadi belajar, menggali potensi, akhirnya menjadi sebuah disiplin budaya. Bapak Ibu kalau ngantuk boleh minum, boleh sambil makan. Kalau nambah lapar, nambah ngantuk, kasih hadiah. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa memerintahkan diri sendiri. Kalau sudah bisa perintah diri sendiri artinya apa? Kesadaran. Kemudian
apa namanya, budaya positif tadi dari disiplin. Jadi kita paham sama diri sendiri, bukan cuma materi ini nanti ngajar di kelas 10 ya. Ini udah jadwalnya. Soalnya udah butuh saya hari ini ada jadwalnya di kelas 10 dan itu alhamdulillah sudah diaplikasikan sama kakaknya. Tepuk tangan. Terima kasih kakak Yai sudah menjelaskan ya. Mau hadiah? Diri sendiri katanya. Nah ini kita maju ke pembuatan keyakinan kelas. Bermula dari budaya positif, masuk ke lingkungan yang positif, membentuk keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Seperti apa? Keyakinan kelas adalah setiap pembaca yang matanya masih cekas. Boleh, boleh. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keyakinan seluruh peserta didik dalam pembentukan kelas nilainya. Tidak ada hukuman ataupun perilaku ketika mereka melanggar aturan ataupun melakukan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Sudah terbaca konsepnya begitu. Keyakinan kelas. Boleh disebut dijelaskan Pak. Menurut Pak Wahyu kayak apa ya? Keyakinan kelas. Dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik dalam mewujudkannya. Kalau menurut saya, Ya. kalau pandangan saya ini dikorelasikan dengan teori audit dan teori positivisme. Apabila dalam suatu lingkungan menanamkan suatu hal yang baik, maka itu akan menjadi baik. Apabila dalam lingkungan itu menanamkan sesuatu yang tidak baik, maka berubah itu akan sulit. Nah, di sini kalau menurut saya itu ditanamkan keyakinan yaitu atas dasar perilaku yang baik. Jadi anak-anak diberi kepercayaan yang dalam, habis itu mereka kita berjalan pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kedua dari pembelajaran dan diferensiasi. Nah itu salah satunya. Jadi antara kekuasaan ketika unsur pelatih itu produknya itu berbeda-beda. Nah, karena sesuai dengan minat bakat mereka dan kesadaran mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pada paksaan dari mereka. Baik. Bisa disebutkan kayak gini ya Pak Wahyu. Kita menggali potensinya dulu dari anak-anak ini, minatnya seperti apa, potensi seperti apa, kemudian mengajak diskusi untuk membuat lingkungan belajar di kelas itu nyaman. Membuat lingkungannya dulu ya, belum ke tahapan belajarnya nih. Sebelum ke tahapan belajar, membuat lingkungan kelas ini nyaman dulu. Agar apa? Agar nanti kalau sudah disepakati, misal guru mencetuskan kalau telat masuk sekolah, kalau telat apa yang apa namanya, nanti kesepakatannya mau apa ya, misalnya anak-anak tuh yang mencetuskan, saya akan menulis buku satu halaman. Jadi dari bawah kan dari anak-anaknya tuh, karena anak-anaknya yang minta. Nah setelah itu sudah dibuat, baru pelaksanaan pembelajaran itu mereka kita agak aman dan nyaman karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini Bapak Ibu? Apa sudah jelas? Berarti lebih karena perjanjian kelas. Turunnya adalah kesepakatan kelas. Turunnya kesepakatan kelas. Tapi sebelum membuat itu tadi penggalian potensi dulu, kemudian diskusi di kelas, maunya seperti apa, serahkan ke anak-anak. Kalau tidak mengerjakan PR, tugas, apa nih konsekuensinya? Konsekuensinya, misalnya saya mengganti 2 kali, itu tercetus dari anak-anak, bukan dari gurunya ya. Setelah kesepakatan itu diterapkan, dibuat perjanjian, baru namanya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat antara siswa
siswa dan wali kelas atau guru masing-masing nih yang buat. Wali kelas atau guru masing-masing yang buat. Guru masing-masing. Semua guru, tiap guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Bukan ke wali kelas. Ya. Wali kelas juga tentunya buat sama buat juga. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menanyakan efek yang diterima dari pelajaran yang mana dijalankan. Yang kedua, penyusunan keyakinan kelas. Tadi murid mengutarakan keinginannya melalui kertas atau media apapun. Misalnya mau dari kertas, kalian mau apa nih? Dibagikan. Bisa misalnya dari kertas atau misalnya lebih canggih melalui bukan media sosial yang langsung di Padlet, dari Padlet langsung dijawab di situ kan. Kemudian penetapan keyakinan kelas.
dihukum sama kepala sekolah, nah itu merasa bersalah. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu seperti apa? Kalau pemantau, kata-kata seperti tanggal 2, tahu nggak kenapa kamu melakukan itu? Apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu? Apa alasannya? Kenapa tidak mengerjakan pemantau? Nah, terakhir adalah manajer. Manajer itu adalah pemberi solusi. Ya udah nih, Najwa udah tahu ya apa alasannya tidak mengerjakan itu. Sekarang kita cari solusi. Najwa mau mengerjakan berapa menit misalnya, dalam berapa hari mengerjakan soalnya, ada solusi misalnya. Dari ke pemantau dulu baru ke posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu udah ada di posisi mana? Jujur. Satu. Satu. Bu Ratri. Terakhir. Manajer. Pak Karyadi. Siswa kan? Satu. Pak Agus. Di posisi mana? Satu. Tidak ada di posisi mana? 5-5-nya ada. Pernah. Ya itu berarti udah bagus. Tanpa disadari, berarti Bapak Ibu itu sebenarnya udah menerapkan 5 posisi kontrol ini, tapi tidak tahu ilmunya tuh seperti apa ya. Gitu. Nah, bahwa sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya udah ada nih konsepnya. Kemudian, nah tadi dari 5 posisi kontrol menuju ke restitusi. Apa itu restitusi, Pak Karyadi? Pak Agus nih. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen menunjukkan. Ya, ini kata dosen adalah restitusi itu memperbaiki kesalahan ya. Memperbaiki kesalahan bukan hanya dari hukuman. Kemudian ciri-ciri restitusi siapa yang mau membaca? Mas Arif kebaca. Baca. Ciri-ciri restitusi apa Mas Arif? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, Membentuk hubungan, memperbaiki hubungan. iya. 3. Selanjutnya, Tawaran bukan paksaan. selanjutnya, Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya, Restitusi fokus pada solusi. terakhir, Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan menjadi sebuah kebaikan. Intinya seperti itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggali solusi. Tadi win-win solution agar siswa menang dan guru menang, dua-duanya. Sudah sisa menang, guru tenang. Iya, dua tenang. Nih,
Yang penting adalah menyelesaikan masalah. Kemudian ada lagi, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-terus, apa kamu masih mau bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata dari Mister tentang identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu bisa melakukan hal yang buruk, akan tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu bisa melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu bisa lebih buruk dari ini sebenarnya, tapi sebenarnya kamu juga tidak bisa melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, apa yang menurut kamu penting buat kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain agar kamu dapat yang kamu inginkan tanpa kekerasan? Apa besok bisa melakukan hal yang lebih baik? Terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan apa yang kita percaya baik di kelas maupun di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa ya, kamu ingin jadinya seperti apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Setelah semuanya divalidasi, ditanyakan keyakinan kita yang telah dibuat itu apa. Ini adalah untuk tindakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah seperti ini. Bolos misalnya, tidak mengerjakan tugas, telat, apalagi seperti itu. Misalnya merokok ya, merusak fasilitas dan sebagainya. Nah, masuk kita ke kasus. Boleh diskusi setelah ini ya, saya bacakan aja deh. Sabrina hari itu terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang lagi karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah juga mengenakan warna sepatu. Segera buka sepatu kamu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang berwarna hitam yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali ke Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan ini. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah sepatunya. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan. Itu kasusnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Tadi itu yang mengkontrol itu, yang ada hukum. Kemudian apa lagi? Manajer terakhir. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan pada
bagian matris gambar tadi. Iya, maaf. Kenapa pembuku dikasih kejelasannya ya? Iya, belum terulang. Kasusnya baru dilakukan ya Pak, bukan berulang-ulang bukan. Sabrina itu baru. Soalnya ini posisi patrol. Kalau yang teman tuh itu ya, ayo dong bantu ibu, ayo dong bantu nganterin. Sudah? Mau lihat yang bagian yang kali ini? Kasusnya. Soal apa? Bukan soal ini Pak, kasus. Kasusnya. Pertanyaannya. Tapi Oh, pertanyaannya. Yang pertama, posisinya Pak Lukman sebagai apa? Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dia katakan? Kata-kata apa yang dia katakan ke Sabrina kalau dia sebagai posisi manajer? Kemudian yang ketiga, kalau jadi kepala sekolah, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah nih, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam itu apa? Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai menangani kasus yang tadi? Bapak Ibu sudah selesai? Oh, masih merenung. Kira-kira selesai? Untuk Loren? Ketua suku kita udah selesai cara itu kalau iya tenang kan udah jadi dokter. Kita bacakan jawaban dari Tatris ya. Makasih banyak Tatris. Soal nomor 1 kata para Tatris itu Pak Lukman sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah dengan
Kalau Ibu Lilis sejarah, dia mau mengutarakan sejarahnya dulu. Oh belum. Yang kelima kasus kontrol ini. Jawaban nomor 1 kata Pak Haryani, Pak Lukman itu penghukum karena Pak Lukman tidak memberikan waktu untuk mengambil sepatu untuk diberi kesempatan. Nah, yang kedua, kalau Pak Lukman dari posisi manajer ya, menanyakan Sabrina agar jangan terlalu buru-buru, menanyakan agar tidak terlalu buru-buru, beri kesimpulan untuk tidak mengulangi lagi dengan konsekuensi kesepakatan Pak Lukman dan Sabrina. Jadi memberi ini ya, win-win solution gitu ya dalam melaksanakan peraturan sekolah. Yang ketiga, kenapa harus memakai sepatu hitam? Kalau Pak Haryani jadi kepala sekolah, dan kewajibannya adalah saling memandang dia orang kaya atau tidak, kita sama-sama untuk belajar, bukan untuk pamer sepatu yang bermerek, yang berwarna coklat, berwarna cerah. Kita sama-sama, kita sama-sama nih, karena pelajaran semuanya harus seragam ya. Tapi kalau mereknya beda-beda Pak, berwarnanya aja. Oh, warna doang ya? Iya ya, betul. Merek mah mau Dior, mau gak apa-apa ya. Converse. Yang terakhir, gimana nih Pak Haryani sebagai Pak Lukman ya?
Bisakah kita membuat kesepakatan bahwa hal ini tidak akan berulang lagi dan apa sanksi jika terulang lagi? Mengajak diskusi ya. Kemudian yang nomor 3, kenapa harus memakai sepatu warna hitam kalau Ibu jadi kepala sekolah? Amin. Sepatu berwarna hitam menyamakan sepatu agar siswa dapat berpakaian rapi, disiplin, dan tidak ada siswa yang bergaya-gayaan dalam menggunakan sepatu. Tidak ada kesenjangan. Kita sebagai guru harus bisa menjadi diri ke-5 posisi kontrol dalam kasus ini. Urutan yang harus kita lakukan, pertama sebagai teman. Dalam kasus ini, ya dalam kasus ini ya, kalau penanganannya nih, tanyakan terlebih dahulu apa alasan terlambatnya. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, jelaskan mengapa ia harus taat dan juga guru tidak menegurnya. Yang ketiga, manajer guru harus bisa memberikan solusi. Berikan juga kesempatan kedua dengan perjanjian. Yang terakhir, menjadi penghukum jika kesempatan kedua siswa tetap melakukan kesalahan baru dikasih hukuman. Kalau berulang
Sikapnya berdiskusi dengan Pak Lukman agar dapat menjadi posisi kontrol dalam menghadapi kasus tersebut. Terima kasih Pak Wahid. Dan terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan sedikit kasus yang seperti ini, atau kita udah belajar tadi, belajar apa kita? Tentang apa? Budaya positif. Yang isinya adalah kita harus menerapkan budaya positif. Mulai dari disiplin, kemudian 5 posisi, kontrol, kemudian ketiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak dan yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti ke depannya di tahun ajaran baru Bapak Ibu bisa menerapkan ini ya. Pertama, melakukan penerapan disiplin, kemudian melakukan keyakinan kelas, kemudian menerapkan 5 posisi kontrol sebagai guru, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Slide selanjutnya adalah terima kasih, selesai. Ya, welcome. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan tadi, Bapak Ibu sudah menjawab apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika ada kasus yang terjadi di sekolah kita ya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang dan menghadiri diseminasi konsep dan interpretasi budaya positif SMK Islamasi. Mudah-mudahan ini mempunyai banyak manfaat buat kita semua dan diberkahi selalu oleh Allah SWT. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, kita tutup kegiatan ini. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD. Mudah-mudahan video kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.